Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Umi Nep dalam mata pembelajaran tematik tema 3 subtema 2 muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan juga IPS. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mempelajari tentang ketiga muatan tersebut menjadi satu buah kesatuan dengan tujuan untuk satu, mengetahui manfaat daripada tokoh dan temuannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua, memanfaatkan listrik, microwave, radio, televisi, laptop, dan segala macam alat elektronik lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, mengetahui cara pembuatan listrik sederhana. Baiklah, marilah bersama-sama kita mempelajari tokoh dan penemunya serta bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana agar kalian bisa membedakan bagaimana caranya membuat sebuah rangkaian seri dan paralel dan apakah perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian yang tertutup. Marilah kita simak penjelasan Umi berikut ini. Rangkaian listrik yang ada di rumah kalian itu contohnya adalah lampu, microwave, kemudian laptop, ataupun kulkas. Nah, semua alat-alat tersebut merupakan alat-alat elektronik yang bisa menyala jika satu, ada arus listrik, dan yang kedua ada yang namanya rangkaian listrik. Jadi di dalamnya itu ada sumber listrik dan ada rangkaian listriknya, sehingga membuat alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian bisa menyala. Kali ini Umi akan mengajarkan contoh sederhana bagaimana cara membuat sebuah rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri ataupun paralel. Jadi Umi akan memberikan contohnya sebagai berikut. Pertama, yang harus kalian ketahui, rangkaian seri adalah rangkaian yang semuanya itu dikontrol oleh satu saklar, ya. Jadi, jika saklar tersebut dimatikan, maka semua lampu akan mati, ya. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki cabang. Jadi, jika saklarnya dimatikan, maka belum tentu semuanya mati. Nah, kira-kira seperti itu. Apa Umi bedanya rangkaian terbuka sama tertutup? Kalau rangkaian terbuka, jika ada komponen yang tidak terhubung, ya gini. Jadi dia tidak bisa menyalakan atau menghidupkan listriknya, ya. Atau elektronnya tidak dapat berpindah dari satu tempat dari sumber listrik ke alat listriknya. Sedangkan rangkaian tertutup adalah rangkaian yang apabila elektron-elektronnya itu terhubung. Nah, itu yang dibedakan menjadi rangkaian tertutup berupa seri maupun rangkaian tertutup berupa paralel. Nah, marilah simak penjelasan Umi tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik sederhana. Oke. Hari ini Umi akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat sebuah rangkaian listrik sederhana. Umi akan mencontohkan rangkaian listrik seri dengan paralel. Tapi sebelum kita ke praktek pembuatan rangkaian listrik sederhana, marilah kita pelajari dulu komponen-komponen apa saja yang kita perlukan untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang menghasilkan arus listrik. Yang kedua, baterai berfungsi sebagai sumber listrik atau alat yang menghasilkan listrik. Ketiga, alat listrik itu sendiri berupa lampu. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, ya. Sekarang kita akan praktek bagaimana cara membuatnya. Pertama, kalian
gunting kabel listriknya, kemudian kalian belah menjadi 2 boleh seperti ini ya. Kita belah, kemudian kita buka plastiknya supaya kita bisa mendapatkan kawat besi yang ada di dalamnya ya. Nah, Umi gunting, nah gunting seperti ini ya, sampai kita mendapatkan yang ini. Nah, kita dapatkan tembaganya yang ada di dalamnya. Tembaga ini yang akan kita sambungkan dengan boklam serta saklar dan komponen-komponen lainnya. Mari kita praktikan. Jadi, nah Umi sudah bikin contohnya. Ini adalah boklam. Kita beli boklam beserta dudukannya seperti ini. Nah ya, lihat boklam dan dudukannya. Ini bisa dicopot. Nah, ini boklamnya. Oke, ini dudukannya. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam melakukan prakteknya. Ya. Oke, kemudian kalau sudah ada dudukannya, maka ini kabel listriknya kita masukkan ke dalam dudukannya seperti ini. Kemudian dililit. Maaf, bukan kabel, tembaganya yang dililit ya, yang ada di dalam kabelnya. Nah, setelah dililit, maka kita dapatkan kanan kiri seperti ini ya. Nah, kira-kira kayak gini kabelnya. Rangkaiannya ya nak ya. Ini adalah rangkaian seri. Pada saat Umi hubungkan dengan baterai, apa yang terjadi? Mari kita hubungkan. Baterai di kutub negatif bertemu dengan kutub positif. Nih ya, ini belum hidup. Kita nyalakan saklarnya terlebih dahulu. Boleh diperhatikan. Nah, kelihatan kecil ya? Tuh. Kelihatan nyalanya kecil. Karena baterainya, sumber listriknya kecil, yaitu sebesar 1,5 volt hanya. Kalau kalian pakai baterai yang lebih besar, insya Allah nanti nyala lampunya lebih besar. Sekarang Umi tambah, sumber listriknya Umi tambah menjadi 2. Sekarang sumber listriknya menjadi 3 volt. Umi langsung hidupkan saklarnya ya. Oke, seperti ini. Maka apa yang terjadi? Kita tambah jadi 3 volt. Lampunya lebih terang. Perhatikan. Lampunya menjadi lebih terang. Terlihat bedanya? Sekarang Umi ganti dengan 1,5 volt. Apa yang terjadi? Lampunya lebih redup. Nah, semakin besar voltasenya, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan, yang bisa mengalir ke boklam. Oke, apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Lampu sangat bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, ini muatan IPS ya nak ya. Dalam kehidupan sehari-hari, lampu bermanfaat untuk menerangi kita, terutama di malam hari. Perhatikan, apa yang terjadi jika tidak ada lampu di dunia ini? Maka pada malam hari dunia akan menjadi sangat gelap gulita. Jadi kita harus berterima kasih kepada tokoh yang menemukan listrik. Siapa tokoh yang menemukan listrik? Ya, benar sekali. Tokoh yang menemukan listrik adalah Michael Faraday ya. Jadi bapak listrik kita adalah Bapak Faraday yang terkenal itu ya. Kemudian apa hubungannya dengan kita? Iya, sangat bermanfaat. Apa yang ditemukan beliau sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa melihat di malam hari tanpa adanya cahaya listrik. Jadi kehidupan kita sangat bergantung sekali dengan listrik, terutama pada saat malam datang ataupun kita berada di tempat-tempat yang gelap. Oke, semoga penjelasan Umi mengenai listrik, kemudian manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari itu bisa kalian pahami. Umi, di mana muatan bahasa Indonesianya? Oke, muatan bahasa Indonesianya sekarang kita akan pelajari tentang yang namanya teks eksplanasi. Kita sudah belajar tentang teks eksplanasi itu. Teks eksplanasi adalah teks yang dipaparkan dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu yang seperti apa, Umi? Kalimat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan tetap memfokuskan pada kata-kata baku dan kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari teks eksplanasi berdasarkan kalimat utama atau kalimat efektif. Kalimat efektif itu ada pada kalimat utama. Kalimat utama itu ada di mana, Umi? Kalimat utama itu ada di awal atau di akhir teks. Lihat yang mana yang bobotnya lebih baik, lebih tinggi, artinya masih bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf.
paragraf. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat efektif pada sebuah teks eksplanasi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalian bisa buka buku pena kalian pada halaman, sebentar, Umi cek ya. Buku penanya ada di halaman tema 3, subtema 2, halaman 171 tentang radio dan manfaatnya. Kalian bisa baca dan temukan di manakah letak kalimat efektif pada teks eksplanasi radio dan manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang Umi pelajari, apa yang Umi berikan dapat kalian mengerti dan dapat membuat kalian menjadi lebih baik lagi, menambah wawasan dan memahami pembelajaran tentang rangkaian listrik, manfaatnya, serta teks eksplanasi dalam bacaan yang ada di buku pena di halaman 171 ya. Silakan kerjakan buku penanya, temukan kalimat efektifnya, kemudian boleh dikirimkan ke penugasan Umi. Semoga bermanfaat ilmu yang Umi berikan. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.